Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 31 Juli 2025. Tugas unik kita di pemerintahan 1000 tahun. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus. Yesaya 32 ayat 1-2. Ayat tema kita bersifat profetik tentang pemerintahan 1000 tahun. Bagian terakhir menyinggung peran unik yang akan kita, gereja, jalankan dalam pemerintahan 1000 tahun, ketika Israel menjadi pusat perhatian. Pemerintahan 1000 tahun Kristus bukan untuk gereja. Itu untuk Israel. Jadi, apa yang akan kita, gereja, lakukan saat itu? Kita akan melaksanakan tugas-tugas malaikat. Peran kita pada masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun sangat berbeda dari apa yang dipikirkan banyak orang. Peran kita akan sangat mirip dengan apa yang dilakukan para malaikat saat ini, dalam melayani kita. Pada hari itu, orang-orang Yahudi akan berjalan dalam berkat-berkat pemerintahan 1000 tahun yang menjadi ciri kehidupan orang-orang kudus yang kita miliki sekarang. Sedangkan kita, gereja, akan berfungsi seperti para malaikat, datang secara tiba-tiba, menghilang, bergerak ke tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan pelayanan malaikat seperti yang diarahkan oleh Tuhan. Ini akan sangat menarik, ini adalah jenis pelayanan yang lain. Kita tidak akan berurusan dengan orang-orang, mencoba menjalankan fungsi administratif fisik sebagai imam, tidak. Imam-imam pada masa itu adalah orang-orang Yahudi. Namun hingga saat itu, di hari-hari terakhir ini, di saat-saat sekarang ini, apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Dia telah memberi kita kerajaan untuk dijalankan, dan Dia mengharapkan kita untuk menjalankannya baginya secara efektif di masa ini. Butuh waktu hampir 2000 tahun untuk sampai pada titik ini, dan Tuhan sangat mengharapkannya. Yakobus 5 ayat 7-8 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Apa yang baru saja kita baca memberikan gambaran yang jelas, Allah sedang menunggu buah bumi yang berharga, jiwa manusia. Inilah yang Ia harapkan di saat-saat terakhir zaman gereja, gelombang besar jiwa-jiwa dari semua bangsa. Jadi, menangkan jiwa-jiwa seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ladang-ladang sudah siap dituai, dan engkau adalah pekerja yang didorong ke ladang-ladang oleh Tuhan untuk mendatangkan tuaian akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hak istimewa melayanimu dan memenuhi tujuanmu di hari-hari terakhir ini. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada rencanamu, siap dan sanggup melaksanakan tugas-tugasmu dengan tekun, penuh keunggulan, dan sukacita. Aku efektif dalam menjalankan kerajaan yang telah Engkau berikan kepada kami, menghasilkan buah-buah bumi yang berharga, saat kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Matius 24 ayat 14, Wahyu 20 ayat 4-6.